Halo guys, di video kali ini aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering ada di komen maupun di live. Kelinci boleh dikasih buah tiap hari nggak sih kak? Gak boleh dikasih tiap hari ya guys, karena buah itu punya kadar gula yang cukup tinggi. Jadi aku saranin kalian jadiin buat cemilan aja dan kasihnya cukup sesekali aja. Kenapa bulu kelinci rontok banyak? Nah, kalau bulunya rontok, itu tandanya dia lagi molting guys, atau ganti bulu. Dan itu normal ya, selagi rontoknya gak sampai botak parah. Kak, emang bener ya kalau kelinci bisa kena cacingan kayak kucing dan anjing? Bisa ya guys, kelinci bisa cacingan. Makanya kalian harus jaga kesehatan kelincinya, jaga kebersihan kandang, dan kasih pakan yang bersih. Kalau umur kelinci bisa sampai berapa tahun sih kak? Untuk usia kelinci bisa sampai 12 tahun. Jadi kalian jangan mikir ya kalau kelinci itu gak bisa bertahan lama. Kelinci bisa sampai 12 tahun loh buat nemenin kalian. Katanya kelinci bisa stres gara-gara pindah kandang. Emang benar kak? Bisa ya guys, kelinci bisa stres gara-gara selalu pindah-pindah. Atau misal kalian pindahin kandang secara ngedadak, itu bisa bikin kelinci jadi stres. Jadi jangan sering dipindah ya. Nah, jadi itu guys, beberapa pertanyaan yang sering banget muncul di komen maupun di live. Sebenarnya masih banyak sih guys pertanyaan yang belum aku jawab, tapi gak akan cukup buat dibikin satu video aja. Mungkin bakal dibikin beberapa part, makanya kalian komen ya. Nanya-nanya juga boleh, aku bakal balas pakai piti. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo guys, jadi ini adalah part 2-nya dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sering tanyain di komen dan di live. Kenapa kelinci suka gigit-gigit kayu atau jeruji kandang? Itu normal ya guys, karena kelinci itu punya gigi yang terus tumbuh dan dia tuh butuh ngasah supaya giginya gak kepanjangan. Kelinci boleh sendirian gak sih kak atau harus punya teman? Sebaiknya punya teman ya guys, karena kelinci ini hewan sosial. Tapi kalau kalian mau rawat secara intens, itu boleh banget, asal sering beradaptasi aja. Kelinci bisa dilatih kayak kucing gak sih? Pupnya pakai litter box? Bisa banget dong, kelinci bisa kayak kucing guys. Caranya kalian simpan aja litter boxnya di tempat biasa dia pup. Kak, kenapa kelinci aku suka tidur siang terus? Nah, karena kelinci itu dia termasuk hewan crepuscular guys. Jadi aktifnya pagi sama sore aja. Kalau siang dia istirahat. Kakak emang bener ya kalau kelinci itu tidurnya melek? Jangan panik ya guys kalau misal kelinci kalian tidurnya melek. Itu tandanya dia lagi melindungi diri dari para predator. Kak, boleh nggak sih kelinci dikasih nasi? Big no ya guys ya, jangan kasih nasi ke kelinci karena pencernaannya gak bisa ngecerna guys dan bisa bikin jadi diare. Lanjut part 3 ya, terima kasih. Halo guys, dan ini part 3 atau mungkin part terakhir dari pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyain. Tapi kalau kalian mau part 4, bisa tulis di kolom komentar ya. Kak, emang bener ya kelinci bisa kena rabies? Gak bisa ya guys, kelinci gak bisa terkena rabies. Kak, boleh gak kelinci diajak jalan-jalan pakai lis? Boleh banget, asal jangan di tempat yang panas dan ramai karena bisa bikin stres. Kak, kelinci aku suka makan kotorannya sendiri, itu gak apa-apa? Itu normal ya guys, itu namanya psikotropi. Jadi kotoran kelinci itu emang punya nutrisi yang lumayan gede. Jadi kalau misalnya dimakan sama kelincinya, itu gak apa-apa, malah bikin dia jadi lebih sehat. Jadi jangan panik dulu ya. Anakan aku belum disapi nih sama induknya, boleh pakai susu sapi nggak? Gak boleh guys, karena sistem pencernaannya nggak cocok kalau pakai susu sapi. Tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur beli di orang, terus belum disapi sama induknya, kalian bisa pakai susu kambing guys. Kak, kenapa kelinci gampang mati kalau kaget? Karena jantung kelinci itu sensitif guys. Kalau dikagetin secara ekstrim, itu bisa bikin stres parah dan bahkan bisa sampai serangan jantung. Nah, mungkin
mungkin segitu aja ya guys Q&A buat video kali ini. Kalau kalian pengen bikin part selanjutnya lagi, bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Halo guys, kalian tahu nggak kalau kelinci itu punya dua kategori utama loh, yaitu pet rabbit sama meat rabbit. Nah, yang pet rabbit biasanya ukurannya kecil, badannya mungil, dan beragam warna. Dan juga biasanya lebih difokuskan untuk hewan peliharaan atau show. Contohnya kayak kelinci Netherland Dwarf dan Holland Lop. Sementara meat rabbit itu ukurannya jauh lebih besar, pertumbuhannya lebih cepat, dan biasanya dipelihara untuk produksi daging. Contohnya kayak kelinci New Zealand dan kelinci Flemish Giant. Jadi simpelnya pet rabbit itu dia sebagai teman main dan hobi. Kalau meat rabbit dia itu lebih ke arah ternak produktif. Nah, segitu aja mungkin ya video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo guys, kalian pernah lihat nggak kelinci yang kepalanya miring terus? Nah, itu jangan dianggap lucu ya guys ya, itu dia terkena head tail. Nah, head tail ini ada beberapa penyebab utamanya guys. Yang pertama, itu bisa jadi dia terkena infeksi parasit bernama E. cuniculi. Dia itu infeksinya bisa nyerang otak dan syaraf. Nah, yang kedua bisa jadi karena bakteri di bagian dalam telinganya guys, yang bikin dia tuh jadi nggak seimbang. Selain itu, head tail juga bisa muncul karena cedera, tumor, dan bahkan dari efek samping penyakit lain. Jadi kalau misal kelinci kalian udah nunjukin tanda-tanda dia kepalanya miring, jangan dianggap lucu ya guys ya. Kalian harus segera bawa ke dokter hewan, karena semakin cepat ditanganin, maka semakin besar juga peluang dia buat sembuh. Jadi head tail ini bukan sesuatu yang biasa ya guys ya, tapi dia penyakit yang serius. Nah, buat kalian yang pengen tahu cara pencegahannya, nanti kita buat part 2 ya. Terima kasih. Halo guys, di video kemarin kita kan udah bahas tentang penyebab sipilis. Nah, sekarang aku bakal kasih tahu ke kalian cara pencegahan dan cara ngobatin kalau kelinci kalian kena sipilis. Nah, cara mencegahnya itu gampang banget guys. Jangan kawin kelinci kalian sembarangan. Kalian harus pastiin kalau pasangan kelinci kalian itu dia sehat. Dan jangan lupa juga jaga kebersihan kandang. Terus kalau misal kelinci kalian ada yang sakit, itu harus dipisah guys. Takutnya dia menularkan sipilis. Kalau udah kena, tenang guys. Kalian bisa kasih obat khusus antibiotik kayak penicillin G. Tapi ingat ya guys ya, obat ini harus dengan dokter hewan. Jadi kalian jangan coba-coba buat obatin sendiri. Jadi intinya lebih baik kalian jaga kebersihan dan selektif ya buat cari pasangan buat kelinci kalian, supaya kelinci kalian tetap sehat dan bebas sipilis. Yang mau info-info lain tentang kelinci bisa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Halo guys, kemarin kan kita udah bahas tentang penyebab kelinci kena head tail atau kepalanya miring. Nah, di video kali ini aku mau bahas cara pencegahannya. Nah, yang pertama, kalian harus jaga kebersihan kandang dan rutin cek kesehatan kelincinya. Cek telinganya, matanya, hidungnya, kakinya. Dan kalau misal kelinci kalian ada yang sakit, itu wajib dipisah ya guys, supaya nggak nular ke kelinci lain. Terus kalau udah kena gimana kak? Kalian bisa langsung bawa ke dokter hewan. Biasanya itu pengobatannya dikasih antiparasit, antibiotik, vitamin, dan dikasih terapi suportif supaya kondisinya itu stabil. Intinya guys, penyakit head tail ini penyakit serius ya, jadi kalian harus cepat-cepat ditanganin. Jadi semakin cepat ditanganin, maka peluang sembuh juga semakin besar. Kayak gitu guys, mungkin video kali ini cukup segitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Halo guys, jadi kali ini aku mau bahas sipilis pada kelinci. Karena masih banyak banget yang bingung kenapa kelinci bisa kena sipilis. Jadi guys, penyakit ini tuh bukan dari faktor keturunan, tapi karena adanya infeksi bakteri yang namanya Treponema cuniculi. Nah, bakteri ini tuh ditularin lewat kawin guys. Jadi jantan atau betina yang udah kena infeksi ini itu bisa nularin ke pasangannya. Selain lewat kawin, sipilis ini juga bisa nular dari induk ke anak pas lahiran. Jadi anaknya lahir itu dalam kondisi udah kena infeksi guys. Nah, penyakit ini muncul di hidung, kelamin, dan mulutnya guys, dengan ciri-ciri
luka, bengkak, dan berkerak. Kalau dibiarin, itu bisa bikin nambah parah dan ganggu kesehatan kelincinya. Jadi intinya penyebab utama sifilis itu adalah dari bakteri yang menular lewat kawin dan bisa ditularin dari induk ke anaknya. Makanya kalian harus jaga kebersihan dan pisahin kelinci yang sakit. Dan jangan sembarangan juga buat ngawinin. Jadi itu guys penyebab sifilis. Buat kalian yang pengen tahu cara ngobatinnya, boleh